berdiskusi dengan saya tadi ya. Dan alhamdulillah Tias menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Nah, ini sertifikatnya kita sudah siapkan. Tolong dicek di sini sudah sesuai dengan KTP atau belum? Ada KTP bawa? Bawa. Tolong dicek, terutama nicknya. Jangan sampai beda satu angka aja atau satu huruf ya. Ya kan? Sendiri? Iya, sendiri. Berani banget ya. Keren. Di sebelah sana. Mic-nya mana? Oh ini. Oh ini. Jas tinggal di mana? Di Bandung. Tapi di sini aku lagi pelatihan karena mau kerja di Jepang. Oh mau Jepang? Iya. Oh, jadi orang Jepang. Kapan ke Jepang ya? Sekitar tanggal 25 bulan ini. Oh. 25. Udah? Emang 2? Oke. Bentar. 2 cuma, nggak apa-apa. Mau ngobrol dulu? Sekarang lagi kerja apa enggak sekarang? Lagi enggak. Ya fokus belajar aja sih. Aku taruh sini ininya. Udah dikasih tahu ya bahwa yang datang ke sini kita harus rekam. Tapi rekaman itu adalah untuk dokumentasi dan evaluasi kita. Kita tidak akan tayangkan tanpa persetujuan tamu. Gitu ya. Tias bersedia ditayangin? Boleh aja. Boleh? Oke, alhamdulillah. Bentar ya. Lagi tinggal di sini? Lagi tinggal di sini? Lagi di sini, lagi Di mana? ngekos. Di Cilandak. Cilandak, oh deket sini nggak jauh. Sejaman lah. Di apa? Tempat apa yang di Cilandak? Di semacam Mes? aku ngekos. Oh kos. Ngekos di sana terus ya bolak-balik ke tempat belajarnya gitu. Oke, ada tempat belajar. Belajar apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya. Berapa lama? Sebulan doang sih. Oh, sebulan. Habis ini besok balik ke Bandung. Oh gitu. Jadi mumpung di sini nyempetin dulu. Siap. Keren. Udah tau? Udah siap? 2006 berarti 20 tahun ya? 19. Baru lulus SMA bulan berarti? besok. 2024 lulusnya. 24 lulus loh. Berarti kamu lulus SMA umur berapa? 18? 18. 18? 18 nih. Berarti anak pintar berarti. Enggak. Hah? Yang menghubungi Suci berarti Tia sendiri? Oke. Aku sendiri. Taunya dari IG? YouTube biasa. Oh YouTube. Diminum dong. Iya, iya. Ya. Oke, jadi Tias datang ke sini menghubungi Suci. Setelah nonton YouTube. Oke. Awalnya taunya dari ini podcastnya Kodensu. Oh, dari yang Densu. Oh, dari yang situ. sama Coki Pardede itu. Iya. Oke. Nonton full itu. Iya, nonton. Oh, 51 menit ya kalau nggak salah ya. Segituan. Aslinya tahu nggak berapa? Berapa? 1,5 jam. Oh ya? Wah, lama banget. Jadi banyak yang dipotong. Oke. Terus setelah nonton video itu, kenapa kok tiba-tiba ngubungin Suci? Enggak sih, itu belum. Akhirnya kan penasaran sama YouTube-nya Kodondi. Akhirnya nonton sebulan 2 bulan baru. Oke, sebulan 2 bulan. Sekarang Tias agamanya apa? Katolik. Oh, Katolik. Orang tua semua Katolik. Ibu Islam, Loh, adikku Islam, terus bapak itu Katolik. oh gitu. Mereka nikahnya dengan cara apa orang tua? Kayaknya Islam deh. Oh, kayaknya Islam. Kalau lihat dari album fotonya ya. Oke. Kayaknya Islam. Terus setelah menikah, papanya kembali ke agama Katolik itu atau gimana? Nah, itu aku masih belum tahu. Nggak tahu. Belum tanya-tanya juga. Tapi udah lama berarti papanya Katolik. Udah dari lahir papa. Kalau mama tuh sebenarnya pernah masuk Katolik juga kan, karena ikut papa. Oh gitu. Asalnya Islam, terus masuk Katolik, karena nggak tahu kenapa kira Islam lagi gitu. Oke, cuman nggak tahu masuk Islamnya apa namanya setelah nikah atau sebelum nikah ya? Masuk Islamnya waktu kayaknya waktu aku SD deh.
Oh, berarti setelah nikah, udah punya anak, baru kembali Islam. Berarti kemungkinan besar nikahnya Katolik dong kalau gitu. Enggak sih Islam. Soalnya dulu aku Islam. Dulunya Waktu maksudnya? kecil. Waktu kecil. Oh, belajar gitu, belajar Islam. Iya, ngaji gitu biasa. Ngaji juga. Terus Tias masuk Katoliknya umur berapa? Kayaknya waktu itu asalnya kan aku tinggal di Sumedang. Terus balik pindah ke Bandung itu kayaknya kelas 1 SD deh. Baru di situ aku pindah Katolik. Karena ngikut bapak, mama juga ikut bapak di situ bareng-bareng. Oh, mama juga ikut ke Katolik waktu Tias 1 SD. Asalnya juga mama Islam. Terus pindah ke Bandung Katolik. Terus mama masuk Islam lagi, tapi aku tetap di Katolik gitu. Oke. Tapi papa mama sekarang masih hidup bareng kan? Masih kan? Ini banyak yang begini nih. Iya. Bener, banyak yang begini. Belum lama kemarin juga anak muda begitu. Orang tuanya juga udah pisah, nikah lagi, beda agama lagi gitu. Iya. Berapa saudara? 2. Tias nomor? 1. Nomor 1. Adiknya juga Islam. Islam adekku. Terus? Ke bawah mama. Oh, ke bawah mama. Tapi Cerita. ada nama baptisnya dia Maria. Tias nama lengkapnya siapa? Tias siapa? Tias Aprilia. Aprilia. Nggak ada nama baptis. Ada Katarina tapi nggak dimasukin ke akte. Oh, oke. Baptisnya umur berapa? Lupa. Kelas 4 ya kayaknya. Kelas 4. 4 atau 5. Oh, berarti dari kecil sampai sekarang Tias Katolik. Rajin ke gereja. Bolong-bolong. Oh, bolong-bolong. Udah seminggu sekali masih bolong-bolong lagi. Iya. Udah seminggu sekali bolong-bolong. Nanti kalau tertarik ke Islamnya kenapa? Sebenarnya lebih ke dari awal baptis tuh nggak pernah paham sama konsep ketuhanannya. Oh, yang Trinitas. Oke. Nggak pernah bisa paham. Jadi kalau berdoa Ngomongnya tetap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mintanya tetap ke Tuhan Yesus. Loh kan akhirnya nanti di kalimat belakangnya kan ada dalam nama Yesus. Iya. Jadi minta ke Tuhan Yesus dalam nama Yesus gitu. Iya. Itu dia karena nggak paham juga. Kan harusnya mintanya ke Bapa dong. Iya. Iya sih harusnya. Oke. Terus ada yang mau ditanyain atau Apa ya? mungkin Mungkin itu sih tentang sebenarnya Tuhannya tuh beneran ada 3 apa gimana? enggak dong. Kalau orang Katolik mengatakan Tuhannya satu, Esa. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadi ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi orang Katolik menyebutnya ini ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka tetap bilang Tuhannya satu, Esa. Tapi dalam 3 pribadi gitu. Bisa paham apa enggak? Enggak. Enggak paham, ya sudah. Jadi mereka katekisasinya bilang Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Pusing? Bapa itu Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Mau minum botrek ada di sini. Tapi yang bikin bingung tuh, aku pernah baca kan di Alkitab, kayak Tuhan lagi doa di Taman Getsemani itu mau disalibkan. Katanya dia Maha Kuasa, tapi kenapa minta lagi gitu? Kalau kata Romo atau kata pastor, karena Yesus sedang berada atau menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Bapa. Berarti maksudnya bukan Tuhan. Tapi di abad kelima, kalangan Kristen menetapkan bahwa Yesus punya dui natur atau sifat ganda. Sifat gandanya itu apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi pada waktu dia jadi manusia, ya dia punya daging, punya tubuh, yaitu manusia. Tapi di dalamnya ada sifat keilahiannya. Ini kenapa jadi saya ngajarin nih? Memang itulah akidah atau teologinya Kristen, ya. Makanya banyak celah atau banyak banyak bolong-bolongnya yang bisa dikritik gitu. Nah, kalau dibilang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, pada saat Yesus jadi manusia, dia kemanusiaannya ya tidak maha kuasa, tapi keilahiannya maha kuasa. Jadi boleh dikatakan kalau dengan bahasa sekarang ya sedang menyamar gitulah.
menyamar dan pura-pura gitu. Hmm. Pura-pura contohnya apa? Ketika Yesus ditanya, kapan hari kiamat itu? Yesus di dalam Bible mengatakan tentang hari itu tidak ada yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Anak pun tidak, malaikat pun di surga tidak. Nah, kata pendeta atau kata Romo, kemanusiaannya memang nggak tahu, tapi keilahiannya tahu gitu. Ilahian itu maksudnya jiwa. Keilahian itu ya berarti katanya roh yang ada di dalam Yesus. Harusnya sama-sama tahu. Harusnya tahu kan? Iya, Kalau rohnya tahu, berarti kan harusnya tubuhnya tahu. Cuman kalau dia bilang anak pun tidak tahu, berarti pertanyaannya lagi sandiwara atau gimana kan gitu. Nah, satu itu, Yesusnya di Taman Getsemani sebelum ditangkap dia berdoa kepada Bapa, ya kan? Ketika Yesusnya dicobai oleh iblis, dibawa ke gunung tinggi, Yesus diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Kalau Yesus mau nyembah iblis, kerajaan semua itu mau dikasih ke Yesus. Tapi kan Yesus bilang, "Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Kepada Dia sajalah kamu harus berbakti." Ini yang ada ya, ayatnya begitu ya tulisannya. Kalau begitu, apakah menggambarkan Dia tuh bagian dari Trinitas? Kan tidak. Enggak. Karena Yesus menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan Bapa gitu. Sedangkan dalam peristiwa itu, apakah iblis nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan? Harusnya kalau konsepnya gitu tahu. Kalau tahu, kok kurang ajar amat gitu iblis seperti mencobai penciptanya gitu. Iya nggak? Iya. Nah, kalau tahu, kok berani-beraninya iblis mencobai Tuhannya gitu. Kan lucu. Tapi kalau kita konsepnya kita ganti Yesus sebagai nabi, dicobain sama iblis, itu wajar sekali. Iya, wajar. Wajar sekali. Ayub juga dicobain kan? Iya, semua nabi kan. Semua nabi ya Kayak gitu. rata-rata dicobain, artinya ada ujiannya. Tapi kalau Yesus dijadikan Tuhan, make sense nggak iblis mencobai Tuhannya? Enggak. Kan gitu, ya kan? Terus kalau Yesus dibilang Tuhan juga dalam bentuk manusia dan orang Katolik bilang Tuhannya satu, ketika Yesus dibaptis, ingat ada ceritanya? Iya. Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Sungai Yordan. Ketika Yesus berada di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Firman bukan ya? Burung. Oh, burung merpati. Burung merpati. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi, gitu kan? Orang berpikir itu suara Bapa. Iya dong. Siapa lagi kan? Iya. Suara Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada Roh Kudus burung merpati, ada suara di langit. Secara mental picture aja, berapa Tuhannya? 3. Mau bilang 1. Satunya gimana? Ada Yesusnya, ada burung merpati, ada suara di langit. Mau bilang satunya gimana caranya? Mekanismenya. Iya. Gitu kan? Kalau cuman antara Bapa dan Yesus diceritakan, oke, itu perwujudan. Itu pun nggak bisa disebut Trinitas. Trinitas kan harus ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tapi kalau muncul bersamaan, istilahnya orang sekarang bilang nongol bareng gitu. Gimana bilang satu Tuhannya? Iya. Gitu ya nggak? Di apa namanya? Di nalar sehatnya manusia, mental picture-nya apa? Yesus itu seorang pemuda ganteng, rambut gondrong, mata biru, hidung mancung, jenggotnya rapi gitu ya. Orang bule. Orang bule. Taunya orang bule kan? Roh Kudus taunya burung merpati. Bapak mereka ada yang menggambarkan seorang kelihatan seperti orang yang sangat tua, jenggotnya panjang sekali sebagai sosok Bapa di sorga. Itu kan mental picture manusia. Bagaimana menggabungkan ketiga-tiganya itu menjadi satu Tuhan? Itu yang nggak bisa dipahami gitu. Makanya kalau sudah lari ke arah yang lebih dalam, pendeta atau romo akan bilang apa? Imani saja. Nggak bisa. Gitu kan? Akhir-akhirnya mereka akan bilang itulah misteri Tuhan. Misteri. Kenapa misteri? Karena sebenarnya konsep kekristenan dengan Trinitas itu adalah mengikuti agama-agama misteri sebelumnya. Agama-agama misteri sebelum Kristen itu banyak. Di Sumeria ada menyembah dewa yang triad, Anu, Enlil, Ea. Di Persia ada menyembah triad juga, dewa Ahura Mazda, Mitra, Anahita.
Di Babilonia juga ada Trinitas, menyembah dewa yang triad, yaitu siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Nanti di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada Osiris, Isis, Horus gitu. Model-model seperti itu sudah ada sebelum Kristen. Jadi ngambilnya dari itu. Meneruskan gitu. Oh. Oke, meneruskan dengan sosok yang berbeda gitu. Nah, ada cerita, dibuat cerita Yesus begini-begini, disalib, bangkit hari ketiga, diangkat menjadi Tuhan. Baru Yesus dan Bapa nih, ditambahin lah di abad 4 ada Roh Kudus. Supaya sama gitu, semuanya triad gitu. Triad itu 3 tapi 1 tapi 3. Dari mana juga? Ada pemikiran-pemikiran di filosofi Yunani, seorang filsuf namanya Aristoteles mengatakan sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, tahu Pitagoras? Tahu. Segitiga, Iya. ya kan? Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Gitu. Jadi kekristenan itu boleh dikatakan kombinasi antara filosofi Yunani dan paganisme. Paganisme itu adalah kepercayaan yang begini. Di alam semesta ini, setiap elemen alam semesta itu punya penguasa. Langit penguasanya siapa? Dewa siapa? Laut penguasanya dewa siapa? Gunung penguasa dewa siapa? Atau bumi di dalam tanah ada penguasa dewa siapa? Nanti udah lagi dewa cinta, dewi cinta, dewa perang dan segala macam kan? Iya. Itu adalah konsep, pernah dengar politeisme tahu? Belum sih. Politeisme artinya kepercayaan yang percaya Tuhan itu banyak. Poli. Oh. Kalau monoteisme tahu kan? Tuhannya satu. Tuhannya satu. Monoteis. Monoteis artinya kepercayaan Tuhan itu cuma satu. Tapi ada lagi kepercayaan disebut dengan henoteis. Pernah dengar? Belum. Henoteis artinya mereka apa? Mereka percaya ada Tuhan yang supreme, yang utama, tapi di bawahnya dia ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah daripada dia gitu. Oke? Selain itu ada lagi kepercayaan yang di Yunani bahwa dewa atau Tuhan yang supreme ini dia bisa punya anak dari Tuhan yang lain, bisa punya anak dari manusia. Ya, Dewa Zeus misalnya. Iya. Punya anak dari perempuan manusia bernama Perseus. Punya anak dari perempuan lain Hercules. Anaknya 100. Banyak. Konsepnya itu juga diambil. Yesus juga anak Papa, tapi anaknya dalam arti zaman dulu mungkin orang berpikir anaknya artinya dalam arti literal. Karena Yesus dilahirkan dari Maria melalui Roh Kudus. Gitu kan? Zaman sekarang orang kalau dibilang Yesus anak biologis bukan, karena mereka bilang itu artinya kiasan, dia adalah Tuhan itu sendiri yang turun jadi manusia. Sebenarnya dia itu cuma firmannya saja yang turun jadi manusia, inkarnasi katanya. Jadi ini udah kombinasi nih, ada filosofi Yunani, ada paganisme, nanti ada lagi Platonisme, campur-campur. Banyak banget, gitu ya. Kepercayaan-kepercayaan sebelumnya yang disebut dengan pagan diteruskan oleh Kristen, dan banyak sekali di dalam Kristen itu atribut atau ibadah atau ritual yang mengikuti ritual-ritual pagan sebelumnya. Nah, kalau begitu kira-kira Kristen ini kebetulan pagan atau memang pagan gitu? Karena banyak yang kesamaan gitu. Ya, tapi kekristenan kan ketika mereka sedang baru-baru ada, mereka berusaha bagaimana caranya meyakinkan orang-orang di sekitarnya yang tadinya percaya dengan pagan bahwa Kristen ini bukan pagan, bahwa Kristen ini Tuhan tetap satu, tetap satu, tapi bisa manifestasi dalam 3 pribadi. Ujung-ujungnya konsepnya sama dengan sebelumnya. Yang dulu orang Kristen menyebut mereka orang pagan, tapi mereka tidak sadar mereka juga sebenarnya pagan gitu. Iya. Nah, kira-kira gitu sejarahnya. Karena sejarah Trinitas aja itu tidak 10-20 tahun, ratusan tahun. Dari abad pertama timbul Kristen, ya, baru ditetapkan Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa baru tahun 325. Kalau dianggap Yesus diangkat tahun 30 Masehi,
325 ke 30 udah berapa tahun? Ke 300 tahun. Jauh. Baru tahun 381 Masehi di Konsili Konstantinopel ditetapkan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Barulah 381 jadi Trinitas. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau 325 Masehi baru Bapa dan Putra. Tapi kenapa Roh Kudus tiba-tiba ditetapin jadi masuk 3 Trinitas itu? Oke, karena bisa jadi karena yang sebelum-sebelumnya kan 3. Oh. Nah, ini baru 2 nih, kurang 1 nih. Siapa lagi? Berarti mereka yang bikin gitu. Nah, baru di 381 Roh Kudus dijadikan person yang ketiga atau pribadi yang ketiga. Udah jadi nih Trinitas nih ya, belum selesai karena masih banyak kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan Trinitas. 431 di kota Efesus, 431 Masehi ditetapkan Maria itu Theotokos, Bunda penghantar Tuhan ke bumi, bukan Tuhan. Oh, Ya, Bunda Maria, Bunda Marianya. Tapi bukan Tuhan, tapi dia hanya penghantar Tuhan ke bumi. Kenapa ada konsili ini Efesus? Karena ada orang-orang Kristen yang di tempat lain ada yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ada kelompok Mariamites, ada kelompok Koliridianisme. Gitu. Itu ditetapkan bidat gitu. Tahu bidat kan? Kalau orang Katolik pasti pernah dengar bidat. Pernah dengar. Sesat gitu. Iya. Ya kan? 451 Masehi di kota Kalsedon dibuat lagi konsili. Yang tadi saya bilang, Yesus punya sifat ganda. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Atau 100% manusia, 100% Tuhan. Baru tahun 553 bikin lagi konsili di Konstantinopel. Yang kedua nih. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Pusing-pusing. Udah mulai pusing pasti. Iya. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, bikin lagi konsili di Konstantinopel yang ketiga, tahun 681. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? 2. Nah, sebagai Tuhan nih, 2. Kenapa 2? Karena ketika di Taman Getsemani, Yesus bilang, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kan gitu. Makanya sampai dibuat konsili itu kayak begitu aja. Konsili tahu kan, muktamar, rapat besar gitu. Bikin lagi konsili di Nicea. Konsili Nicea kedua tahun 787 Masehi. Bagaimana orang Kristen menyembah Yesus sebagai ikon. Ya, jadi dari 325 sampai 787 berapa tahun? 300-an. 400 tahun lebih kan? 400 tahun lebih hanya untuk membentuk teologinya Kristen. Setelah itu konsili-konsili yang diadakan yang lain itu tentang manajemen gereja. Nah, itu sampai tahun kira-kira 451 abad kelima, Kristen sudah mulai pecah. Ada Kristen Timur. Sekarang kita kenal mungkin ada Kristen yang apa ya, Nestorian atau apa. Yang abad kelima ini Kristennya itu sudah kuat, sudah digandeng sama Romawi, sehingga Kristen itu disebut dengan Kristen patriarki, dipimpin oleh bapak-bapak gereja pada saat itu. Abad 5 baru di tahun 1054 abad 11 Masehi ini pecah Katolik dan Ortodok. Masalah manajemen gereja, pemimpin gerejanya, dan kedua ada satu teologi yang beda tipis sebenarnya. Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Cuman begitu aja. Jadi bisa. Pecah Katolik dan Ortodok. Kalau Ortodok mengikuti liturgi Timur, kalau yang Katolik mengikuti liturgi Latin atau Barat. Tahun 1516 orang petinggi Katolik protes ke gerejanya. Petinggi ini namanya Martin Luther. Membuat tesis, ada 95 item yang diprotes ke Katolik. Oh ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar gitu. Timbul Kristen Protestan. Abad 16 tuh berarti itu. Setelah Protestan, di bawahnya Protestan nanti ada kelompok Lutheran yang mengikuti pemikiran Martin Luther.
Ada lagi Anglikan yang dibentuk oleh Raja Inggris Henry ke-8. Ada lagi Calvinis, ada lagi Metodis, ada lagi Baptis, macam-macam, sampai nanti di bawahnya ada Advent, ada Karismatik, ada Pentakosta dan sebagainya. Total sekarang denominasi total semua katanya kurang lebih 60.000. Oh, banyak banget. Barulah, belum 200.000. Udah segitu banyak. Gitu. Itu hanya karena perbedaan pandangan, cara memandang atau menilai sifat daripada Tuhan atau Roh Kudus atau Putra. Beda dikit-dikit timbul aliran baru. Beda dikit-dikit timbul aliran baru. Oke. Mau nanya yang waktu Yesus disalib. Itu tuh beneran Yesusnya disalib apa gimana? Kalau menurut Soalnya pandangan Katolik ya benar, menurut aku pandangan dengar Katolik. ya, aku beberapa cerita itu katanya waktu dulu Raja Namrud itu pernah disalib juga, nggak sih? Terus Iya, terus katanya emang ya cerita itu dibuat terus diulang. diambil dari ceritanya Raja Namrud gitu. Nggak cuma Namrud doang, ada Horus di Mesir, ada Krishna di India. Banyak. Ceritanya sama, diteruskan di Kristen gitu. Tapi tokohnya berbeda. Jadi Tokohnya bukan benar, belum tentu terjadi beneran. Bisa jadi peristiwa penyalipan itu benar, peristiwa penyalipannya. Tetapi yang benar-benar disalib, apakah Yesus atau bukan? Nah, itu yang berbeda perspektif. Katolik mengatakan itu yang disalib Yesus. Islam kita di Quran mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan gitu. Orang Islam, lain jadi. orang lain. Nanti di Islam ada tafsirnya. Ada yang mengatakan tafsir itu yang disalib adalah Yudas Iskariot. Ada lagi tafsir yang lain mengatakan bahwa itu adalah murid Nabi Isa yang paling setia. Gitu. Tapi kalau di Islam kita mengimaninya Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Di Quran surat An-Nisa ayat 157. Kalau di Katolik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua ceritanya Yesus disalib, mati, bangkit hari ketiga. Gitu. Beda cerita nih jadinya nih, beda iman gitu. Tapi sebagai orang Katolik, taunya kan dosa Tias sudah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib kan? Iya. Nah, kalau gitu yang nyalib Yesus berjasa nggak buat Tias? Harusnya iya. Harusnya iya. Harusnya iya kan? Kalau nggak disalib kan nggak ditebus dosanya. Iya. Iya kan? Tapi yang menyalib Yesus ada tentara Romawi, ada gubernur Pilatus, ada imam Yahudi, ada Yudas. Yudas dibisikin sama iblis. Rentetannya gitu. Sampai disalib, oke, yang nyalib tentara, tapi tentara ini disuruh sama Pilatus. Pilatus dituntut sama imam Yahudi karena dianggap Yesus menghujat Allah katanya. Imam Yahudi bisa nangkep Yesus karena diserahkan oleh murid yang berkhianat, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus ke imam Yahudi dibisikin sama iblis. Ini semua ada ayatnya di dalam Bible. Mau baca? Boleh. Berarti belum pernah baca nih, Yudas dibisikin iblis nih. Belum, baru dengar. Belum ya? Ini koper keramat nih. Nah, iya sering lihat. Sering lihat. Katolik kan? Ya. Ini kitab Katolik. Ya kan? Arnoldus ND itu Katolik. Itu yang mana dikatnya? Hah? Arnold itu. Arnoldus ND itu nama percetakannya. Oh. Ya. Tolong baca Yohanes pasal 13 ayat ke mana dua? Ayat kedua nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Siapa yang bisikin Yudas? Oh, iblisnya. Iblis. Berarti tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot dan iblis buat orang Katolik berjasa nggak? Iya.
kalau berjasa harusnya masuk surga, masuk neraka. Tapi iblis kan. Tapi ada iblis nih. Harusnya kalau berjasa buat menebus dosa Tias, harusnya mereka masuk surga, masuk neraka. Salah sih dua-duanya. Mau masuk surga ada iblis, Iya. mau masuk neraka tapi berjasa, kan gitu. Nah, jadi kalau begitu make sense nggak? Dengan cerita seperti ini dibuat konsep Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Tias. Enggak sih. Ya, jadi itu adalah bukti bahwa konsep itu datangnya belakangan. Ya, konsep bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu konsep-konsep belakangan. Gitu. Siapa yang menciptakan konsep itu? Tahu? Enggak. Paulus. Paulus yang menciptakan konsep itu. Ya, pertama, Paulus membuat konsep baru, yaitu ada dosa waris. Pernah dengar? Pernah dengar Dosa tapi waris? belum paham. Ya, artinya setiap manusia itu sudah berdosa dan upah dosa itu maut gitu. Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Tias dulu waktu lahir sudah buat dosa waris. Baru lahir. Baru lahir tuh, kalau begitu bacanya kan setiap manusia berarti udah buat dosa waris. Iya. Jadi kalau ada bayi lahir 3 hari meninggal, kira-kira menurut Tias masuk surga, masuk neraka? Kalau udah ada dosa, neraka. Tega bener kan? Adil nggak Tuhan? Bayi belum tahu apa-apa kok bisa-bisanya meninggal masuk neraka. Iya. Mau masuk surga bawa dosa, gimana ceritanya? Hmm. Gitu kan? Make sense nggak gitu? Enggak sih. Oke? Terus konsepnya Paulus lagi. Satu Timotius pasal 2 ayat nih 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Akulah tuh siapa? Paulus. Saat Timotius itu tulisan Paulus. Oh. Ya, di sini Paulus menciptakan gagasan baru atau ajaran baru bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebentar. Terus ada lagi di Galatia. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi ajarannya Paulus, Yesus yang disalib itu sudah menanggung kutuk manusia. Dosanya. Manusia dianggap sudah mendapat kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat sama Paulus dianggap kutuk. Dianggap Paulus bahwa orang tidak bisa hidup, tidak bisa mengikuti Taurat. Karena dianggap sangat berat gitu. Jadi manusia tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Yesus ketika diceritakan masih hidup, dia bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kita baca. Matius pasal 5
ayat 17-18 nih. Matius 5, 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, kalau baca ayat yang 18, menurut Tias, berarti menurut Yesus, hukum Taurat itu lenyapnya kapan? Sebelum semuanya terjadi. Kayaknya kiamat. Kiamat, betul. Karena ada kata-kata, selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik atau satu iota dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Betul kan? Berarti berlaku sampai kiamat kan, kalau begini. Nah, tapi kata Paulus, Efesus pasal 2, cari ayat 15 nih, 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Yesus bilang lagi, selama langit dan bumi belum lenyap, hukum Taurat tidak akan lenyap, gitu kan? Paulus bilang, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Beda ya? Boleh nggak saya bilang Paulus memfitnah Yesus? Karena Yesus tidak pernah bilang, aku nanti akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat. Tidak ada ayat begitu. Kalau Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu di atas kayu salib itu sudah membatalkan Taurat, berarti bisa nggak dibilang Paulus memfitnah Yesus? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan? Walaupun Paulus mengaku mendapat wahyu dari Yesus. Paulus ketika melakukan perjalanan ke kota Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Kisah Para Rasul pasal 9. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku, gitu. Itu menurut Paulus itu suara Yesus. Kemudian di surat-surat Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus. Tapi kalau dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus, gimana kita melihatnya? Yesusnya waktu hidup lupa ngajarin atau Yesusnya pelin-pelan? Enggak, bukan Yesus yang pelin-pelan sih. Nah, atau yang diterima atau sama Paulus, yang dilihat dan didengar sama Paulus, bukan Yesus yang ngajarin ini, gitu. Bisa jadi. Bisa jadi, gitu. Jadi kan ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kalau begitu, orang Kristen atau Katolik yang sekarang seperti Tias, ini sebenarnya pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Paulus deh. Paulus. Jujur ya. Iya, kalau ajarannya beda gitu, artinya kita nyembah Paulus apa? Bukan, Paulus tidak minta disembah, tapi Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Berarti Kristen yang sekarang seperti Tias ini adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Ajarannya Paulus itu. Iya, ajarannya ajaran Paulus, tapi mengajarkan untuk tidak hidup dalam hukum Taurat dan untuk menyembah Yesus. Kalau Yesus, ajarannya untuk menyembah siapa? Tadi waktu dicobain iblis, nyuruh iblis nyembah siapa? Sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti kan Bapa. Yesus tidak pernah selama hidup ngomong sembahlah aku, gitu, nggak ada. Gitu. Nah, caranya masuk surga gimana nih menurut Yesus dan Paulus? Ini kan harus tahu nih. Menurut orang Kristen dan Katolik, kalau mau masuk surga harus percaya Yesus sebagai Tuhan kan? Karena ada ayatnya. Ini ajaran Paulus. Ada di Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, betul kan begitu? Percayanya harus mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru selamat. Betul? Kalau ajarannya Yesus gimana? Biar masuk surga. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa? Rumusnya apa? Bertobat. Jadi kata Yesus apa? Kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Berarti kalau disederhanakan, bertobat masuk surga. Betul? Beda nggak sama Paulus? Iya. Dia suruh percaya aja. Kalau Yesus lagi ngomong begini, ini anggap aja perkataan Yesus ya. Ini kan perkataan, dianggapnya perkataan Yesus. Kalau Yesus lagi ngomong begini, ada orang Israel lewat, dia dengar Yesus ngomong gitu, dia berdosa, terus kemudian dia bertobat, besoknya mati, orang itu kira-kira masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga, kalau bertobat kan. Tapi ketika dia mati, masuk surga, Yesus belum disalib. Jadi sebenarnya Yesus perlu nggak disalib untuk nebus dosa orang yang bertobat itu? Enggak sih. Kan enggak, gitu maksudnya. Ya kan? Cukup jelas? Jelas. Ajaran Yesus dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya sama nggak? Itu yang harus kita cek kan. Sekarang saya pakai ini, karena di sini nggak ada perjanjian lama nih, jadi saya pakai ini. Saya bukan ya. Kita uji ajaran Yesus dengan nabi-nabi sebelumnya sama atau tidak. Oke? Ini untuk keselamatan dulu ya. Ulangan 24 ayat 16. Ulangan 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Artinya tidak ada orang menanggung kesalahan orang lain kan? Nah, diteruskan lagi dengan begini. Yehezkiel 18, 20, dan 21. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukan dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Orang fasik tahu nggak sebentar? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa dan terus menerus itu disebut fasik. Orang fasik yang bertobat itu aja hidup. Hidup berarti apa? Masuk surga dong. Orang fasik yang bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia aja hidup pasti. Ya kan? Ayat ke-32-nya 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Berarti kalau baca begitu, ada nggak konsep orang mati menanggung dosa orang lain? Enggak. Enggak. Udah ya, saya. Imamat 18 ayat 21.
Janganlah kau serahkan seseorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya Molok jangan dewa. engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Terus Yeremia 32 ayat 35. Yeremia 32 35. Nah, 35. Nih. Nah, Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kekejian ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Tuhan yang disebut Tuhan Yang Maha Esa itu jijik dengan manusia yang mempersembahkan anak-anaknya untuk dewa Molok. Tuhan juga tidak menerima kematian orang yang menanggung dosa orang lain. Berarti kan nggak ada konsep orang menanggung dosa orang lain. Betul kan? Ada di Yesaya lagi. Jadi judulnya kalau mau masuk surga cukup, ini judulnya apa? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Yesaya pasal 1 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Katanya firman Tuhan ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Artinya dosa sebesar apapun bisa diampuni nggak? Bisa. Dengan dibilang putih seperti salju atau bulu domba kan berarti kan diampuni. Kalau ada ayat begini, menurut Tias, perlu nggak ada orang yang harus mati menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib? Enggak sih. Enggak sih. Kalau begitu berarti konsep keselamatannya nabi-nabi yang sebelum Yesus sama nggak dengan Yesus? Sama. Sama. Yesus bilang kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Nabi-nabi bilang lebih terinci lagi, orang fasik yang bertobat aja bisa dimasukin surga, hidup, gitu kan tadi kan? Orang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Ya, Paulus, kalau mulutmu nggak ngaku Yesus sebagai Tuhan, nggak selamat. Betul? Berarti ada Paulus, Yesus, dan nabi-nabi sebelumnya. Paulus dan Yesus dan nabi-nabi sebelumnya berbeda. Sedangkan menurut Tias, hukum Taurat itu diturunkan kan pada zaman Nabi Musa. Yang menurunkan siapa? Tuhan kan? Tuhan Yang Maha Esa kan? Iya. Nah, Paulus yang bilang Yesus yang membatalkan Taurat tuh dapat pemenang dari siapa membatalkan Taurat? Ya dong. Sedangkan Yesus aja bilang Taurat itu hilang kalau langit dan bumi hilang. Kiamat. Kiamat. Gitu kira-kira. Tapi itu artinya yang perjanjian baru itu ayat-ayatnya kayak buatan manusia gitu, bukan? Kalau boleh dikatakan semua buatan manusia. Kalau orang Kristen dan Katolik mengatakan itu memang buatan manusia tapi terinspirasi oleh Roh Kudus gitu. Kalau terinspirasi oleh Roh Kudus, apakah Roh Kudus yang menginspirasi Yesus dan yang menginspirasi Paulus berbeda inspirasinya? Iya. Karena ajarannya beda. Kalau Yesus mengatakan di Matius pasal 15 ayat 24, Yesus diutus untuk siapa? 15 ayat 24. Nih.
Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tias bangsa Israel bukan? Bukan. Berarti Yesus diutus untuk Tias bukan? Bukan. Ngaku. Jujur berarti. Iya, logikanya kan begitu. Jadi memang ada nabi-nabi yang diutus untuk bangsa tertentu gitu. Nah, kalau Tias bukan bangsa Israel, berarti Yesus tidak diutus untuk Tias. Terus kenapa Tias ngikutinnya malah ajaran orang lain gitu, ajaran Paulus gitu. Iya. Kalau orang Kristen dan orang Katolik mengaku pengikut Yesus, harusnya hidup di bawah hukum Taurat nggak? Iya, harusnya. Iya, iya dong. Kalau saya pengikut Yesus, berarti saya hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa aja? Wudu, sholat, nggak boleh makan babi, ada zakat atau perpuluhan, perempuannya pakai kerudung, kan gitu. Itu bagian daripada hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini istri orang. Itu bagian dari hukum Taurat. Ngikutin nggak Kristen? Yang diikuti Kristen oke, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menginginkan istri orang, oke, itunya oke. Tapi kan kata Paulus hukum Taurat itu sudah batal. Kenapa Kristennya ada yang diikutin, ada yang tidak gitu? Katolik boleh makan babi? Boleh. Boleh. Ikut hukum apa itu? Hukum Taurat atau hukum Paulus? Paulus. Paulus. Kalau ikut hukum Taurat ya haram jelas. Gitu. Tapi Paulus bilang semua makanan halal asal diberkati dengan nama Yesus. Jelas kan? Jelas. Perpuluhan masuk hukum Taurat. Paulus bilang hukum Taurat udah batal. Berarti perpuluhan batal dong harusnya dong. Iya, harusnya. Kenapa masih ada gereja yang menarik perpuluhan? Saya tanya begitu sama pendeta, kata pendeta, kalau nggak narik nggak ada duit dong. Iya, nggak gajian. Nggak gajian dong. Ya tapi maksudnya berarti kan ada yang dipilih-pilih kalau begitu. Kalau benar mengaku pengikut Yesus, ya hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel dan dia tidak membatalkan hukum Taurat. Masalah orang Kristen atau orang di luar bangsa Israel ini, dia tidak bukan bangsa Israel, makanya Yesus tidak diutus untuk mereka. Tapi kalau mau ngaku-ngaku pengikut Yesus, ya standarnya harus ikut hukum Taurat. Iya, harusnya. Gitu. Betul nggak? Ini konsep keselamatannya. Sekarang konsep ketuhanannya. Gitu. Kalau konsep ketuhanannya antara Paulus dan Yesus, walaupun kelihatannya sama, tapi ada perbedaan. Tetap ada perbedaan. Jadi, menurut Paulus, Yesus ini adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, dan Yesus itu adalah pengantara yang esa. Tapi menurut Paulus, Allah atau Theos ini esa. Theosnya esa, tapi ada Yesus juga yang sebagai kurios juga esa gitu. Ya, Yesus ditanya hukum apa yang terutama, Yesus ngomongnya begini. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Bandingkan dengan ajaran Nabi Musa, yang dianggap ajaran Nabi Musa nih. Di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak? Sama. Sama. Berarti ajaran Nabi Musa dan ajaran Yesus sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dong? Di Islam, di Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, bunyinya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu ya, Allah itu Maha Esa. Sama nggak? Muhammad, Yesus, Musa? Sama. Sama. Di Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136,
Dikatakan, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Mencari ampunan itu apa? Bertobat. Bertobat. Dan dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang berinfak di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit. Dan bisa menahan marahnya. Dan bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ajaran di dalam Quran, kalau mau dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu. Artinya bertobat. Yesus bilang, lu nggak tobat nggak masuk surga. Iya. Nabi-nabi lain sebelum Yesus, orang fasik yang bertobat masuk surga. Semua orang oke, bisa berbuat dosa, oke, kecuali nabi-nabi ya. Kalau dalam Islam kita percaya gitu ya. Semua orang bisa berbuat dosa, oke, setuju. Tapi ada hadis nih, sabda Nabi Muhammad SAW nih. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang bertobat. Oke, berbuat dosa, tapi selama orang itu masih hidup, orang itu masih dibukakan pintu tobat yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kalau dia mau bertobat, dia tidak mengulangi lagi kesalahannya, dia tidak mengulangi lagi dosanya, dia beramal soleh seperti tadi di sini, mengurus janda-janda, membela hak anak yatim, dia masuk surga. Dosa seperti merah kirmizi, putih seperti salju. Dosa merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Di Islam juga begitu. Orang yang bertobat bisa menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, beramal soleh, disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, di bawahnya. Surganya seluas langit dan bumi. Berinfak itu kan nanti juga beramal soleh. Gitu. Jadi konsep ketuhanannya sama. Musa dan nabi-nabi dan Yesus dan Nabi Muhammad SAW, konsep keselamatannya juga sama. Mau masuk surga, bertobat. Paulus gimana? Percaya. Mulutmu harus ngaku Yesus Tuhan kalau mau selamat. Kalau gitu Ayatnya dosa ada. kayak buat dosa aja, tinggal percaya aja langsung dihapus. Iya, dengan cara percaya Yesus sebagai Tuhan dan sudah dihidupkan dari antara orang mati, baru kita selamat. Ya, walaupun Kristen melakukan, kalau melakukan tindakan di dalam Bible-nya, orang Kristen tuh kebanyakan adalah orang baik. Saya berani ngomong gitu, keluarga besar saya juga Kristen, orang-orang baik. Tapi nggak tahu menyembah Tuhan yang benar seperti apa, gitu. Karena ajaran Paulus. Namun begitu, mungkin karena ajarannya Kristen itu boleh dikatakan bagus, bahkan sangat bagus, karena ada sisipan-sisipan penguasa pada saat itu, jadi akhirnya tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama dalam masyarakat. Contoh, pernah dengar kan tadi kan ngomong kan, kalau ditampar pipi kanan kasih Kiri. pipi kiri. Pernah cobain? Belum. Mau cobain? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau itu ajaran di sini, kenapa kamu cobain? Pernah dengar kasihlah musuhmu? Pernah. Nah, punya musuh nggak? Yang nggak suka sih ada. Oh, nggak suka. Nggak berani bilang musuh, cuma bilang nggak suka gitu ya. Tapi iblis musuhnya manusia bukan? Iya pasti. Gimana caranya ngasih iblis? Gimana caranya mengasihi iblis? Iblis kan musuh kita. Nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Ya kan? Bisa nggak kasihilah musuhmu, dan kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, masuk ke dalam sistem pengadilan? Nggak adil. Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah makanya maksud saya, bisa jadi ajaran seperti itu, ya walaupun dianggap itu ajaran Yesus, tapi bisa jadi itu adalah sisipan dari penguasa pada saat itu. Contoh ya, anggaplah saya penjajah Belanda. Saya datang ke bangsa Indonesia waktu itu yang belum merdeka. Hasil buminya saya ambil, kan saya jajah, ya kan? Habis itu saya kasih kitab, baca ya, kasihlah musuhmu. Musuhnya bangsa Indonesia siapa waktu itu? Belanda. Belanda. Udah hasil buminya diambil,
suruh baca kitab, kasihlah musuhmu. Gimana ceritanya? Nggak adil. Itu maksudnya. Dan kitab Kristen ini juga bisa dibongkar pasang. Bongkar pasang gimana? Contoh misalnya saya penjajah. Saya menjajah sebuah daerah di mana di daerah itu orang-orangnya orang yang berkulit hitam. Saya kasih kitab, tapi isinya udah saya kurang-kurangin supaya mereka baca, dan setelah mereka baca mereka tidak berontak gitu. Pernah lihat Bible begitu? Belum. Mau lihat? Boleh. Judulnya apa nih? The Negro Bible. Negro. Afrika? Bukan. Bukan Afrika. Diterbitkan tahun 1807 untuk orang-orang kulit hitam, budak berkulit hitam di Amerika Latin, jajahan Inggris. Jadi kalau Kejadian ada 50 pasal, tinggal 14 pasal. Keluaran 40 pasal, tinggal 2 pasal. Imamat 27 pasal, habis 0. Nggak ada. Larangan makan babinya di sini nih, dibuang. Berarti boleh makan babi nggak? Boleh. Boleh, karena larangan makan babinya di sini dihilangkan. Oke, lihat banyak yang 0. Ya kan? Mazmur, nih 0. Terus banyak yang 0. Nih bahkan perjanjian baru pun banyak yang 0. Jadi Bible ini dibikin pada waktu itu untuk budak-budak kulit hitam di mana? Di Amerika Latin. Pernah lihat ini? Ya, kok? Kok? Kok kenapa? Kok familiar gitu dengan Iya. warnanya gitu? Warnanya. Oh, ada yang nerbitin kayak gini. Bible ini memang untuk kalangan LGBT. Oh, ada juga. Jadi Bible ini disebut Queen James Bible, berdasarkan Bible King James Bible, diedit untuk mencegah misinterpretasi terhadap kalangan homofobik. King James Bible itu adalah kitab yang dalam bahasa Inggris yang diterbitkan tahun 1611. King James itu adalah raja Inggris, ya. Ya walaupun dia punya istri, tapi dia juga seorang gay. Makanya sama teman-teman gaynya dia disebut Queen James, bukan King James. Ada di bawah nih, ada di bawah lah, tapi susah ngambilnya. Ya, tapi mereka bilang kan diedit, ya, untuk mencegah misinterpretasi kepada kalangan homofobik. Ngaku mereka, apa yang dirubah? What we change. Ayat-ayatnya ada nih. Ini yang dirubah nih. Ini dirubah. Ini dirubah. Jadi sesuai karangan mereka. Iya. Nih dirubah. Nih. Nih dirubah. Oh, banyak Nih banget. dirubah. Nih. Mereka ngaku ada yang dirubah untuk menghindari misinterpretasi terhadap kalangan LGBT. Bisa gitu. Berarti kan bisa dibongkar pasang kalau begini. Iya. Ada yang bisa dikurang-kurangin, ada yang dirubah-rubah. Untuk kalangan tertentu, gitu. Untuk kalangan yang berbeda. Gitu. Harusnya tetap asli sih. Ada kalangan Kristen yang lain yang menolak ini. Kristen-Kristen yang tidak setuju dengan LGBT menolak inilah. Pasti. Pasti. Mereka di depan mimbar kasih lihat ke jemaatnya, ini Bible sesat kata gitu kan. Terus di depan jemaatnya ini dibuang ke tempat sampah. Ada yang begitu. Alirannya agak aneh. Berarti kan artinya kitabnya Kristen itu nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang
mengendalikan tentang pelestarian tulisannya. Keasliannya. Pelestarian tulisannya maksudnya. Oh. Ya kalau bisa dikurang-kurangin, gimana? Bisa dirubah-rubah, gimana? Kalau Quran bisa begitu nggak? Nggak bisa. Oh, belum ada sampai yang ngerubah. Bukan, maksudnya kalau Quran itu jutaan orang menghafal Quran. Oh. Ya, kalaupun ada perbedaan itu hanya cara bacanya aja beda. Tapi di seluruh dunia puluhan juta, ada yang bilang bahkan sampai di atas 100 juta orang menghafal Quran. Jadi ketika ada Quran, nggak usah kayak gini pasalnya dihilang-hilangin. Bacaannya atau tanda bacanya beda aja, satu aja, itu udah langsung diprotes. Langsung ditarik Qurannya yang salah itu. Nggak usah pasal yang dibuang. Ada satu ayat di Quran yang bacaannya berubah dikit aja, gara-gara tanda bacanya salah atau beda, tarik. Ketat banget. Ketat banget. Ada lembaganya khusus di seluruh dunia ada yang mengawasi tentang penerbitan Quran. Jadi makanya di Indonesia atau di seluruh dunia maksud saya, semua Quran itu kebanyakan pasti ada bahasa Arabnya. Ada bahasa Arabnya, nanti ada yang ada terjemahannya. Tapi belakangan juga ada Quran yang hanya terjemahan, ada juga tidak ada bahasa Arabnya, ada, tapi sedikit lah. Saya juga punya satu. Di Indonesia juga sekarang ada yang menerbitkan. Tujuannya memang untuk orang yang bukan Islam, yang belum bisa baca bahasa Arab. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah di dalam kalangan Islam sendiri, mereka dikasih Quran yang cuma terjemahan nggak mau, pasti minta yang ada bahasa Arabnya juga. Karena memang buat orang Islam membaca firman Allah itu merupakan kebaikan. Ya. Otaknya orang Islam itu otak bisnis. Tapi bisnisnya bisnis pahala gitu. Ya. Entah buat diri sendiri, entah dia dapat dari orang lain. Orang Islam yang sudah bisa baca Quran, ngajarin orang baca Quran, nggak usah dibayar. Tenang aja, nanti ketika orang itu baca Quran, karena dia udah bisa diajarin sama saya, setiap kali orang itu baca Quran, saya dapat pahala, amal jariah. Semua orang Islam, hampir rata-rata semua otaknya begitu, otak pahala, otak bisnis pahala gitu. Itu dilestarikannya begitu. Nah tapi kalau begini gimana Zete? Nggak ada yang ngatur. Nggak ada. Paling kalau mengatur, ada satu organisasi, dia mengatur untuk penyebaran Bible terbitan dari organisasi ini aja. Tapi ada orang lain membuat Bible yang lain dari organisasi lain, yang ini nggak bisa nuntut yang ini. Beda gitu. Beda. Nah ini buktinya bisa begini. Iya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Itu azan ya? Asar ya? Kita tunggu azan sebentar ya. Iya. Oke, Tias, ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup. kayaknya. Cukup? Jadi, artinya sekarang Tias gimana? Mau memeluk Islam atau gimana? Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya udah dari lama sih, cuman gitu? masih agak ragu gitu. Ada keraguan apa waktu itu? Apa ya? Mungkin karena keluarga juga. Keluarga. Pastilah ya, kalau urusan keluarga ya. Banyak yang harus dipertimbangkan di sini. Iya, pasti. Tapi Sekarang udah punya kemampuan sendiri. Oke, tapi sekarang mamanya Tias sudah tahu kalau Tias mau masuk Islam? Belum. Belum. Papanya? Belum. Belum juga. Kira-kira kalau mereka tahu apa yang akan terjadi? Harusnya sih nggak apa-apa, karena keluarga mama juga Islam semua. Kalau pihak mama pasti nggak apa-apa. Tapi kira-kira dari papa? Papa sih harusnya nggak apa-apa, karena sepupu aku semuanya Islam. Itu? Cuma bibi, paman itu Katolik. Oke. Oke. Tapi mudah-mudahan sih setelah ini, walaupun misalnya nanti ngasih tahu orang tua bagaimana, misalnya ada kesulitan, jangan takut, ada kita di sini. Kita bisa bantu. Yeah. Tapi dengar-dengar kan tadi bilang mau ke Jepang. Iya. Pinter berarti ini.
Enggak juga sih. Habis Modal masuk bahasa Islam, doang. habis masuk Islam langsung ke Jepang gitu. Tapi di Jepang nanti itu maksudnya di bawah company itu ya perusahaannya. Iya. Nah, saya sangat-sangat menyarankan karena di Jepang tidak mayoritas Islam. Jadi untuk melakukan ibadah Islam di sana juga harus mungkin ada kesulitan. Cari cara, cari komunitas orang-orang Islam di sana, ya. Sudah ada kok. Di kota apa? Tokyo. Wah, Tokyo. Sudah ada. Walaupun mungkin masih jarang, tapi harusnya ada komunitas Islam di sana. Ya, cari supaya ketika hari libur bisa ikut kajian atau ikut berkumpul dengan orang Islam di sana. Oke, kalau memang sudah artinya mantap untuk memeluk Islam, saya menyarankan untuk bersyahadat pakai kerudung boleh ya? Boleh. Boleh ya? Itu ada cermin di sini, boleh dilihat before and after. Coba perhatiin. Ada ceput nggak, Ci? Ada kerudung apa? Mic-nya dipakai lagi ya. Oke, alhamdulillah saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini saudari adik Tiaska Aprilia berdiskusi dengan saya tadi ya. Dan alhamdulillah Tias menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Nah, ini sertifikatnya kita sudah siapkan. Tolong dicek apa yang tercetak di sini sudah sesuai dengan KTP atau belum. Ada KTP bawa? Bawa. Tolong dicek, terutama nicknya. Jangan sampai beda satu angka aja. Atau satu huruf ya. Nama, nick, alamat. Ya, udah Betul sesuai. ya? Oke. Nanti sebelum membacakan ini, seperti biasa, saya ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah Tias ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, kan tadi cerita orang tua, mamanya Islam, papanya Katolik, ya. Tadi sudah saya tanya juga, kira-kira kalau mereka tahu Tias masuk Islam, kira-kira bagaimana? Sepertinya tidak ada masalah besar gitu kan. Tapi kalaupun ada penolakan atau tantangan atau ya istilahnya dari keluarganya menolak, Tias boleh menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya, terutama dari kalangan papanya. Dan saya juga menyarankan Tias, kalau sebelum ini Tias sudah sayang dan hormat kepada orang tua, mulai hari ini Tias harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada orang tua, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat, setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Tias berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Iya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sudah tidak ada yang menghalangi Tias untuk bersyahadat. Kalau sudah siap, Tias tolong baca ini dari mulai sini dengan menyebut nama Allah, ya. Terus sampai sesungguhnya, sampai Quran surat Ali Imran. Dengan ini saya sebut nama, terus langsung ke agama sebelumnya aja. Dari sini baru ini sampai menyebut 2 kalimat syahadat, baru kita syahadat. Iya. Oke? Kalau udah siap, silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Tiaska Aprilia, agama sebelumnya itu Katolik, dan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepas agama semula, dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang Tias, tangan kanannya jari telunjuknya ke atas ini, ya. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, dia sudah muslim sekarang. Iya. Alhamdulillah. 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 Segala puji hanya milik Allah SWT. Ya. Alhamdulillah. Sebentar, saya ambilin bolpen. Tanda tangan di atas materai. Terus tulis nama di bawah materai. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya berikan ke Tias. Ini harus dibawa ke Jepang nih. Ya? Iya. Karena nanti belajar di sana kan? Iya. Yang pertama ini ada buku tuntunan sholat. Ini harus dibaca semua. Ya, nanti di sini ada bacaan niat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sampai sholat. Nanti sambil baca ini ada sajadah contekan. Ya, untuk praktek sholatnya pakai sajadah ini ada bacaan sholat di sini. Oh. Oke, jadi kalau belum hafal bacaan sholatnya boleh nyontek di sini. Oke. Ini saya kasih nanti untuk praktek sholat, tapi jangan lupa nanti pulang mandi seperti biasa ya. Tapi diawali dengan niat. Ya, niatnya saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nanti kalau udah bisa cari dalam bahasa Arabnya di Google banyak, atau di sini juga pasti ada. Oke. Yang kedua ini ada buku Juz Amma. Ini adalah ayat-ayat Quran yang termasuk di dalam Juz Amma. Ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini harusnya ada yang ngajarin. Ya. Nanti di Jepang cari orang yang bisa ngajarin Iqra. Iya. Ya, ini bukunya udah saya kasih. Iya. Nanti kalau udah lulus buku Iqra ini, insya Allah bisa baca Quran yang ada bahasa Arabnya. Ya, ini persembahan Quran dari Al-Majid nih. Ya, saya kasih juga. Nanti tolong dipelajari bagaimana adab seorang Muslim memegang mushaf Quran. Ya, kalau kita pegang Quran untuk membaca, kita dalam keadaan berwudu dan tempatkan mushaf Quran di tempat yang paling baik. Jangan sembarang taruh ya. Oke, ini juga ada sejumlah uang. Ini yang disebut dengan uang zakat. Jadi uang zakat di dalam Islam itu peruntukannya adalah untuk 8 kelompok atau 8 asnaf. Salah satu asnafnya adalah orang yang baru masuk Islam seperti Tias. Jadi nggak boleh ditolak, ya, harus diterima. Tenang aja, nggak usah dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ya. Yang ini, yang lain ada perangkat sholat yang lain, ada mukena, ada kerudung ya. Suci mana sih? Ini apa, kerudung sama mukena ya? Iya. Baju baju lebarannya nggak ada? Belum ada. Oh, kenapa nggak dikasih sekalian baju Ramadan? Baju lebaran. Ya, ini saya masukin. Iya. Ci, ini sertifikatnya tolong di scan atau di fotokopi dulu. Bawa ini hati-hati ya, ada Qurannya ya. Jangan sembarang taruh. Nah, ini sambil nunggu ini, ada yang pengen saya kasih tahu ke Tias begini. Di dalam Islam, kita memahaminya, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Ketika bayi itu nanti bisa jadi Yahudi, Majusi, Nasrani karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, seperti Tias hari ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya, atau kembali menjadi Muslim. Ya, dan kita juga memahami setiap orang yang bukan Islam memeluk Islam,
dosa-dosanya orang itu dari mulai dia puber atau akil balik sampai dia bersyahadat, semua dosanya diampuni dan dihapuskan, termasuk dosa menyembah manusia. Ya. Tetapi kebaikan orang itu dari mulai puber sampai dia bersyahadat, semua kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Masya Allah, keren nggak tuh? Iya. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Semua keren, ya. Itu bukti Allah Maha Adil, ya. Dan karena dosanya Tias sekarang semua sudah diampuni, berarti sekarang Tias nggak punya dosa. Enak banget ya, Iya. nggak punya dosa. Jadi karena nggak punya dosa, minta doa apa aja ke Allah, insya Allah cepat dikabulin, ya. Doain mamahnya, doain papahnya, doain saudara-saudaranya, doain saya, doain teman-teman, doain penonton, ya, biar semuanya kita di sini istiqomah dan husnul khotimah. Untuk papanya doain biar dapat hidayah, oke? Buat penonton juga doain, yang masih punya utang biar cepat lunas, yang sakit biar cepat sembuh, ya, yang belum dapat jodoh biar cepat dapat jodoh, oke? Iya. Ada yang mau ditanya? Oh, udah cukup. Cukup. Nah, biasanya kalau orang bersyahadat di sini tuh kita cari waktu untuk belajar karena kita kirim guru privat. Tapi karena ini mau ke Jepang, tanggal berapa ke Jepang? 25. 25 bulan ini ya? Waduh, udah tinggal, masih cukup lah. 25. Gini. Mel, Cik, tolong nanti diatur, kirim gurunya. Belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Online aja nggak apa-apa, bisa kok. Oh, bisa online? Bisa. Ya udah, nanti gurunya nanti hubungin ya. Nanti belajarnya online ya. Oke. Oke. Iya. Berarti kalau online di Jepang juga bisa dong? Bisa. Oke, keren. Boleh. Ya. Tetap bisa belajar walaupun dari Jepang. Nanti kalau dari Jepang kabar-kabarin Suci. Iya. Ya. Oke. Maksudnya kabar-kabarin biar jangan lupa ngasih oleh-oleh gitu. Berapa tahun di sana? Kurang lebih 5 tahun. Lama juga ya. Iya. Kerjanya di bagian apa? Perawat. Oh, perawat. Perawat, iya, lansia di panti Loh, jompo. kamu sekolahnya kemarin apa? Kimia SMA-nya? industri. Apa? Kimia industri. Kimia industri mau jadi perawat. Berarti training dulu nanti di sana. Iya, pasti ada training di pantinya. Oke. Di sana banyak lansia sih ya. Iya. Kok kamu lari ke situ sih? Karena kemarin tuh mikir-mikir mau ke Jerman kan. Cuman kalau ke Jerman itu harus punya uang deposit 50 juta. Oke. Sedangkan nggak punya uang kan sekarang. Jadi ya udah ke Jepang aja dulu yang gampang. Itu kontrak 5 tahun. Ya, sebenarnya kontraknya setahun sekali. Cuman kayaknya rencananya 5 tahun di sana. Panjang. Oh, sekalian mau nyari jodoh di sono. Bilang Nggak aja tahu ya. gitu. Bilang aja gitu. Oke, mudah-mudahan semua dilancarin ya. Dimudahin ya. Amin. Dan alhamdulillah karena Tias hari ini sudah menjadi muslim, kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Dan kita juga berdoa sama-sama supaya kita semua dijauhkan dan dilindungi dari api dan azab neraka. Ya. Baik, kalau gitu saya tutup. Baik. Ada yang mau tanya? Cukup? Udah cukup. Cukup ya? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Mudah-mudahan para pemirsa yang tadi menyaksikan Tias bersyahadat juga mendapatkan pahala ya. Jangan mau kalah ya. Makanya harus nonton channel Donditan kalau mau dapat pahala. Waduh. Promosi ya. Baik, buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dengan salah satunya adalah pembinaan mualaf seperti Tias ini, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya Tias ya. Iya. Ada apa-apa nanti dengan keluarga jangan lupa, jangan sungkan kasih tahu kita. Oke. Oke? Iya. Kalau untuk ganti KTP-nya berarti nggak bisa buru-buru ya?
Iya, soalnya pasportnya udah bikin. Oke, itu nggak apa-apa. semuanya, gitu. Informasi kita aja. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini tolong diterima.